Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku kesempatan kali ini tidak membahas satu buku tapi membahas satu penggalan di kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Teman-teman mungkin yang pernah nyantri familiar dengan kitab ini, dan ini sering dijadikan bahan rujukan oleh beberapa ustadz kita seperti Ustadz Agim dan Gus Baha. Itu sering membahas tentang mengkaji tentang kitab ini. Di nomor yang 139 dikatakan bahwa ma hajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Yang artinya bukan keberadaan benda yang menghijab dirimu dari Allah, akan tetapi yang menghijabmu darinya adalah sangkaan adanya wujud selain Allah. Tentu saya tidak dalam kapasitas mensyarah penggalan dalam Al-Hikam ini. Ini saya sengaja hanya menukil membaca buku ini Al-Hikam ini dengan syarah dan edisi lengkap dalam 3 bahasa ya. Yang nyusun tim wali pustaka. Ya, jadi saya tidak membongkar sendiri ya. Kalau sendiri kayaknya takutnya salah menangkapnya gitu. Jadi di sini diberikan penjelasan yang cukup detail ya, bahwa sebenarnya ya tadi bahwa kita terhalang dengan Allah itu sebenarnya bukan karena keberadaan benda. Jadi karena ini ada Allah dan kita, lalu ada benda lain. Bukan karena itu, tapi sebenarnya karena ada sangkaan adanya wujud selain Allah. Agak rumit ya. Nah ini diceritain contohnya sederhana. Misalnya ada seorang mau buang air kecil di tengah gurun pasir gitu. Kemudian dia mendengar suara angin. Dia menyangka itu adalah auman singa. Lalu dia memutuskan tidak berani buang air kecil. Sampai dia tahu bahwa ternyata nggak ada singa atau serigala, baru dia buang air kecil. Jadi sebenarnya yang membuat dia menahan diri tidak jadi buang air kecil itu adalah karena sangkaan dia di kepalanya. Sangkaan dia atas ada sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Dan ini sebenarnya kalau mau diperdalam lagi lebih seru lagi ya, bahwa ternyata ya memang ada beberapa penggalan lagi di sebelumnya ya dan setelahnya itu tentang ya memang yang ada itu sebenarnya yang wujud ya sebenarnya hanya Tuhan gitu. Kita itu hanya diperlihatkan oleh Allah. Nah sebenarnya penggalan dalam kitab Al-Hikam inilah yang menjawab beberapa pertanyaan saya gitu ya, tentang misalnya kalau kita punya masalah, kenapa terkadang masalah itu nggak kemana-mana, tapi kita yang diberikan sudut pandang yang lain yang membuat masalah itu jadi nggak nampak gitu. Sama dengan tadi kan, sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi justru ada bayangan lain yang membuat kita jadi nggak berani melakukan itu gitu kan. Saya teringat satu status, ini udah almarhumah ya, seorang teman Desi Diarnita. Dia itu selalu saya lupa ya profil di mana, profil WA atau profil di Instagramnya, pokoknya dia bionya itu gini, sungguhnya imajinasi kita yang membuat kita lemah gitu. Secara redaksi gitu ya. Menurut saya itu menarik. Jadi terkadang apa yang ada di kepala kita ini yang membuat kita jadi lemah, karena imajinasi kita membuat kita menahan diri tidak melakukan itu gitu. Nah ini juga yang sebenarnya menginspirasi saya di buku berikutnya. Saya dalam proses menyusun buku kumpulan puisi yang ke-4 ya. Saya milih judul, masih di meja editor sih, nggak tahu nanti akhirnya lolos apa enggak. Tapi draft saya judulnya Masalah Tidak Pernah Salah. Jadi bukan masalahnya yang salah, tapi sudut pandang kita atas masalah yang mungkin salah gitu. Karena itu ini ada satu puisi di buku Mungkin Kita Hanya, yang saya tulis di Magelang, judulnya Enigma. Ini kebetulan saya memilih puisi ini karena kebetulan beberapa hari ini saya mengalami suasana yang hampir serupa dengan yang saya alami di tahun 2020 ini.
Seperti biasa puisi terkadang saya pakai sebagai catatan perjalanan pikiran saya gitu. Ini saya lihat catatannya ini titi mangsanya 8 Agustus 2020. Jadi Agustus juga, jadi sekitar 3 tahun yang lalu di Magelang. Saya pernah ngalamin hal yang kayaknya belakangan ini saya alamin ya, tentang perjalanan pikiran dan mimpi dan percakapan imajiner dengan diri saya sendiri gitu. Saya beri judul Enigma. 2 hari seperti berlari dalam mimpi. Di bawah langit malam berbintang, berdua mengaduk banyak tanda tanya. Pencarian atas jawab, permainan tebak ungkap. Kita punya ruang lebar imaji, beraksi di mimpi mencari pesan. Dari tanda yang dibubuhkan, sandi yang mengajak kita berandai-andai. Sepaket rasa dikirimkan, seperti ditanamkan. Terseduh tanpa tahu, terisak tanpa sebab. Kau yakin ada seorang di luar sana tanpa sengaja lemparkan pesan, menjadi percikan di sela-sela benak. Tapi siapa? Percakapan perial hipotesa menyemesta. Otak melompat-lompat mencoba meraih takdir yang belum digilirkan. Manusia memang gegas tergesa. Permainan usai saat kenyataan datang, tetap saja mengejutkan. Semakin yakin dia memang maha asik. Magelang 8 Agustus 2020. Ya, ini sebenarnya puisi yang saya tulis saat di Magelang. Saya punya teman berbincang yang rajin teman ngopi lah ya, teman ngopi, dan seperjalanan saya pulang ke Jakarta sebenarnya, Mas Wajis ya. Ini kami sering diskusi berdua tentang hal-hal yang supranatural. Sesuatu yang kita lihat di mimpi ada hubungannya nggak sama orang lain, atau kita melihat yang tersirat dari seorang terus kita tahu. Bahkan Mas Wajis ini malah baca tanda tangan. Tanda tangan ini orangnya begini gitu. Makanya ini seperti permainan tebak ungkap gitu ya. Walaupun nanti kenyataannya kadang-kadang mengejutkan karena Allah Maha Asik. Ini menjadi menarik karena tadi ketika kita mulai dengan justru masalah itu ada di kepala kita, dan bahkan keberadaan Tuhan yang seringkali kita nafikan gitu, kita anggap kita hijab, kita tutupi justru karena anggapan kita gitu. Nah, begitupun dengan apa yang sering kita rasakan, kita alami. Ada hal-hal yang ternyata wow gitu. Saya beberapa kali dipertemukan dengan mimpi yang mencerahkan gitu ya. Contoh, zaman dulu saya sangat ambisius gitu karena saya sekolah dengan sekolah yang tidak terlalu bagus, dan ya sementara saya pengen banget kuliah gitu kan. Terus saya diingatkan oleh satu mimpi nenek-nenek tua, dan saya sendiri kalau menceritakan ini masih sering merinding, membayangkan kalau tiba-tiba nenek-nenek itu ketemu saya di dunia nyata gitu, kayak apa gitu ya. Dan nenek-nenek itu nasihati dalam bahasa Jawa bahwa kalau naik ke atas jangan lihat atas saja, tapi perhatikan, bahasa Jawa tapi ya, perhatikan kakimu yang kamu injak gitu. Jadi menurut saya itu kayak ngingetin, oh iya, terkadang karena masih muda semangatnya lompat-lompat, tiba-tiba kita lupa bahwa modalmu apa nyampe mau ke situ itu. Dan itu terus terang waktu itu sempat mengubah cara saya. Oke, jadi saya harus lebih realistis gitu, karena akhirnya saya menunda kuliah itu, saya tunda setahun untuk ikut bimbingan belajar dulu, karena ngerasa ternyata memang saya nggak punya cukup amunisi untuk masuk di kampus negeri, dan terbukti setelah tahun berikutnya berhasil. Ini kan contoh pesan-pesan yang tadi saya sampaikan di Enigma tadi ya, pesan-pesan yang entah dari luar sana gitu. Bahkan ini kalau ini cerita bahwa kadang-kadang kita tiba-tiba nangis tanpa sebab, kadang-kadang kita sedih tanpa sebab, dan bisa jadi kesedihan kita itu karena ada pesan-pesan yang dikirimkan oleh orang lain melalui dunia yang tidak sekarang ini gitu. Ini obrolan jadi ini ya, jadi agak mistis ya. Tapi sebenarnya ini kenapa tadi saya cerita bahwa ini mirip dengan pengalaman saya di beberapa hari ini, karena
dalam minggu ini saya beberapa kali dikontak sama teman di Jawa yang dia memiliki cukup pengetahuan tentang ilmu kejawen dan dia diingatkan oleh seseorang dan dia terus menghubungi saya gitu. Diingat oleh seseorang untuk mensinkronkan sedulur papatmu katanya. Sedulur papat itu kalau di Jawa mungkin teman-teman yang pernah belajar kejawen atau filsafat Jawa itu paham ya. Sedulur papat dalam Jawa itu sedulur papat dan limo pancer ya. Jadi limanya pancer. Jadi 4 saudara dan yang kelima itu diri kita sebagai pusatnya gitu. Yaitu Kakang Kawah itu air ketuban, Kakang Kawah, Adi Ari-ari dan Getih lalu Puser ya. Di beberapa referensi saya temukan bahwa Kakang Kawah ini adalah kecerdasan kesadaran kita atas ruang, kecerdasan spasial. Kemudian Adi Ari-ari ini adalah cinta, Getih itu adalah emosi kita, dan Puser itu adalah hasrat dalam perut kita ya, nafsu perut kita. Dan sebenarnya keempat itu harus ditarik dalam pancer diri kita. Dan sebenarnya keempatnya inilah yang menjadi energi kita bergerak menjalani semua ini gitu. Tapi ya sama juga masalah munculnya dari keempat ini. Misalnya ketika kesadaran atas ruang, kalau ini positif ya, tapi kan itu juga bisa menjadikan pemantik kita melakukan hal-hal yang buruk karena kita sangat mengerti posisi kita. Atau cinta itu Adi Ari-ari, ketika cinta yang berlebihan bisa jadi berbahaya. Begitu juga getih emosi, kalau emosi kita tidak gunakan cara benar ya jadi nggak stabil. Lalu hasrat perut kita juga sama. Nah, kalau keempat itu pas ditarik makanya kalau nasihat teman saya ini jauh banget ya. Teman saya itu dikasih nasihat oleh seorang untuk mensinkronkan 4 sedulur ini. Jadi kalau ketemu itu bisa jadi kita bisa menjalani semuanya. Saya pikir ini menarik ya, di kondisi yang saya lagi ingat enigma ini, baca Al-Hikam lalu sedulur papat dalam terminologi filsafat Jawa yang bisa jadi ini melengkapi pekan di tema saya pekan ini yang saya mencoba mengulik tentang masalah yang tidak pernah salah. Jadi sebenarnya kuncinya di diri kita. Ya, sorry ya, ngelipet kemana-mana, tapi ini saya tumpahkan aja isi pikiran saya di beberapa hari ini. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.